Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Garmo TV. Kali ini kita akan mengenal 8 jenis desain grafis. Yang pertama, desain grafis identitas visual. Sistem identitas visual adalah satu sistem komunikasi visual yang membentuk identitas dari satu perusahaan, lembaga maupun produk. Identitas visual sering digunakan untuk membedakan satu produk atau jasa yang sama dengan milik pesaing sehingga customer akan mudah mengidentifikasi suatu merek hanya dengan melihat sebagian dari tampilan visualnya saja. Jadi, desain grafis identitas visual ini itu untuk perusahaan, lembaga ataupun produk. Yang kedua adalah desain antarmuka user interface. Desain muka UI adalah bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat atau aplikasi. UI mencakup semua hal yang berinteraksi dengan pengguna layar, keyboard, dan mouse. Dalam konteks desain grafis, desain UI berfokus pada pengalaman visual pengguna dan desain elemen grafis di layar seperti tombol, menu, mikro, interaksi, dan banyak lagi. Ini adalah pekerjaan desainer UI untuk menyeimbangkan daya tarik estetika dengan fungsi teknis agar tampilan visual lebih responsif dan user friendly. Yang ketiga, desain grafis pemasaran dan periklanan. Suatu perusahaan dengan suatu produk agar dikenal oleh masyarakat bergantung pada upaya pemasaran dan periklanan. Pemasaran dan periklanan untuk bertujuan membujuk setiap masyarakat mengambil keputusan membeli suatu produk. Tentu konten visual yang menarik dengan ide yang cemerlang akan mempengaruhi orang dalam memutuskan membeli sebuah produk. Karena orang akan selalu menginginkan konten visual yang lebih baik dan menarik. Desain grafis membantu organisasi mempromosikan dan mengkomunikasikan produk mereka. Yang keempat adalah publikasi. Nah, publikasi adalah bagian dalam industri desain grafis yang berkomunikasi dengan masyarakat melalui distribusi publik. Mereka sering disebut sebagai industri media cetak, seperti buku, koran, majalah, dan katalog. Namun, baru-baru ini ada peningkatan signifikan dalam penerbitan digital. Bisa jadi website dan lain-lainnya. Desainer grafis yang mengkhususkan diri dalam publikasi bekerja sama dengan editor dan penerbit untuk membuat tata letak dengan tipografi yang dipilih dengan cermat dan karya seni yang menyertainya, yang meliputi fotografi, grafik, dan ilustrasi. Selanjutnya, yang kelima ada motion grafis. Secara sederhana, motion grafis adalah percabangan dari seni desain grafis yang merupakan penggabungan dari ilustrasi, fotografi, tipografi, dan videografi dengan menggunakan teknik animasi bergerak. Ini dapat dilihat mencakup animasi, audio, tipografi, citra, video, dan efek yang digunakan dalam media online. Televisi dan film, popularitas media telah meroket dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan peningkatan teknologi dan konten video. Contoh motion grafis adalah iklan, logo animasi, cuplikan, presentasi, video promosi, video tutorial, situs web, aplikasi, video, game, spanduk, GIF, dan lain-lainnya. Keenam, ada desain kemasan atau packaging. Sebagian besar produk memerlukan beberapa bentuk kemasan untuk melindungi dan menyiapkan untuk penyimpanan, distribusi, dan penjualan. Tetapi desain kemasan juga dapat berkomunikasi langsung dengan konsumen yang menjadikannya alat pemasaran yang sangat berharga.
Setiap kotak, botol, dan tas, setiap kaleng, wadah, atau tabung adalah kesempatan menceritakan kisah tentang suatu merek. Desainer kemasan membuat konsep, mengembangkan market, dan membuat file siap cetak untuk satu produk. Ini membutuhkan pengetahuan ahli tentang proses cetak dan pemahaman yang tajam tentang desain dan manufaktur industri. Karena desain kemasan menyentuh banyak disiplin, tidak jarang desainer menemukan diri mereka menciptakan aset lain untuk produk seperti fotografi, ilustrasi, dan identitas visual. Yang keenam adalah grafis lingkungan. Grafis lingkungan secara visual menghubungkan orang ke tempat-tempat untuk meningkatkan pengalaman mereka secara keseluruhan dengan menciptakan suatu tempat yang lebih mudah diingat, menarik, informatif, atau lebih mudah dinavigasi. Contoh desain grafis lingkungan adalah mural dinding, pameran museum, terus ada lagi navigasi transportasi umum, interior toko retail. Selanjutnya, yang kedelapan adalah seni dan ilustrasi untuk desain grafis. Seni, grafis, dan ilustrasi sering terlihat sama dengan desain grafis. Namun, masing-masing sangat berbeda. Desainer menciptakan komposisi untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Seniman grafis dan ilustrator membuat karya seni asli. Seni mereka mengambil sejumlah bentuk, dari seni murni hingga hiasan, hingga ilustrasi mendongeng. Contoh seni dan ilustrasi untuk desain grafis. Ada desain kaos oblong, pola grafis untuk tekstil, grafis gerakan gambar stok, ada novel grafis, ada video game. Nah, itu adalah 8 spesialis desain grafis yang terbagi menjadi beberapa bagian. Semoga itu dapat membantu kamu menemukan pekerjaan desain grafis yang tepat untuk bisnis dan usaha kamu. Terima kasih. Jangan lupa like and comment dan subscribe channelnya Garmu TV.